Ini update juga ya soal penembakan yang dilakukan terhadap 3 anggota polisi. Nah, Ketika penggerebekan sabung ayam di Lampung, Waikana, Negara Batin. Kopda Basarsya menjadi tersangka dalam penembakan 3 anggota polisi sampai tewas. Jadi pelakunya dia tiga-tiganya tuh. Jadi udah TSK. Udah TSK. Dia eksekutornya dia. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Kalau yang satu lagi itu Peltu Lubis itu dan subsektor ya. Artinya Koramil persiapan lah untuk komandan itu dia pengelola sabung ayamnya ayam di daerah itu gitu loh, di Negara Batin. Juga nih, nembak tepat sasaran semua tiga-tiganya itu gimana? Itu ya di muka lagi ya, ada yang dada ada yang muka. Itu senjatanya kan senapan serbu tuh. Ditemukan di semak-semak mirip dengan SS1 dan FNC gitu kan. Itu kan dulu kan kita zaman Pak Harto itu kita pakai FNC ya, dari Belgia itu yang bisa dilipat senjatanya. Oh iya tahu. Nah setelah yang itu bisa dilipat ya. Ya bisa dilipat. Pak Habibie Pindad bikin lah itu. SS1 sama mirip replika sama dengan FNC itu. Jadi bisa dipakai di mana aja tuh. Bisa buat terjun payung kan enak tuh dilipat. Tipe-tipenya mungkin disesuaikan. Misalnya SS1 tipe 1 yang buat di tank juga ada tipe 2. Itu dia bisa menembak langsung banyak dan satu-satu ya? Bisa satu. Jadi bisa otomat langsung dan magasin seluruh keluar atau bisa tembak satu-satu. Itu kan ada kuncinya tuh. Tapi yang jadi masalah itu kan kemarin menurut Kapendam dan Kapolda ya itu senjatanya itu badannya itu memang pabrikan. Cuman larasnya itu modifan. Kayaknya sih kalau menurut informasi itu senjata rusak ya. Senjata rusak dibawa pulang terus dimodif itu kan kalau di Lampung itu kan banyak senjata rakitan banyak. Di Jabung di Lampung Timur tuh ada sentranya juga tuh waktu pernah digerebek. Iya. Terus di Terbanggi Besar di Lampung ada sentranya. Bukan sentranya, artinya kampungnya gitu loh. Buat bikin itu. Kayak sentra oleh-oleh ya. Kayak sentra. Ya karena lumayan di Purbalingga ada tuh. Sentra knalpot. Tapi sudah digerebek sentra batik. Ini sentra. Senjata rakitan. Ada gapuranya, Pak. Tapi memang ya apa artinya orang udah tahu itu. Tunggunya baru dibangun dong. Memang gua berburu kalau di sana. Ya, betul. Berburu ya. Buat berburu babi hutan banyak senjata cepek tuh di daerah perkebunan bisa kebun sawit tuh. Iya. Ya kan untuk mengamankan dari babi-babi itu kan. Hewan liar. Babinya biasa aja dong. Iya. Makanya itu gimana, sangat dimungkinkan sekali tuh senjata. Jadi itu dimodifikasi sama dia ya. Gitu ya. Atau diperbaiki lagi yang rusak. Kalau dulu kan biasa tuh senjata rusak kan biasanya nggak kurang terregister. Harusnya diregister lagi tuh. Oh, harusnya dikembalikan lagi senjata rusak. Ini senjata karena rusak. Dianggap rusak, akhirnya dieliminasi dari registrasinya. Artinya senjata itu tidak terregistrasi. Ya, itu kan memang menurut aparat terkait itu senjatanya badannya memang pabrikan ya. Ya itu kan bisa dibuat Pindad lah. Kalau di SS1 badan pabrikan ya. Tapi memang larasnya itu bisa dibikin gitu. Tergantung ininya. Makanya yang kaliber di TKP itu kan ditemukan selongsong peluru kaliber 5,56 ya. Cocok itu buat senapan itu gitu loh. Nah, yang jadi masalah oke lah. Peluru itu dari mana? Pasti kan peluru nggak bisa dimodifikasi gitu loh. Artinya peluru kan harus beli atau nggak bisa bikin? Ya nggak bisa lah kalau peluru. Di film-film bisa ya? Iya. Nyetak sendiri. Iya. Itu peluru bisa di itu kan? Iya. Cuman kalau peluru itu kan, ya kan? Nah itu dari mana? Kalau nggak ada peluru kan pasti senjata nggak akan meledak gitu. Nah itu buat senapan serbu loh. Artinya dan itu distribusi itu harus jelas juga nih. Dan pelurunya banyak. Ya. Pomdam juga harus menyelidiki dari mana itu peluru itu. Nah, gitu kan? PR selanjutnya PR selanjutnya bocor gitu kan? Peluru tuh dari mana? Bocor peluru dari mana gitu kan? Oke. Sekarang kita update dulu situasi lalu lintas pada pagi hari ini. Sudah bersama kita ada Brigadir Tres Linda yang berada di Tarogong, Jawa Barat. Selamat pagi Brigadir Tres Linda. Halo, selamat pagi Fadli dan juga Andre di sini. Oke, tugas di lapangan ya pagi ini. Tugas di lapangan dan jauh ini. Agak jauh. Di Tarogong ya. Tarogong. Garut. Itu di belakangnya ada Kota Dodol. Cuaca cerah nih. Brigadir Tres Linda. Horas. Horas bukan. Kumaha damang Brigadir Tres Linda. Oke, silakan pantau lalu lintas pada pagi hari ini. Terima kasih.
ini saya berada tepatnya pos registrasi Pelabuhan Arus lalu lintas pada pagi hari ini sendiri masih Naikin air bisa lagi Pak Guru. Naikin air bisa lagi. Gelap lah. saat ini dalam tiada ada peningkatan segera terkait dengan arus musik saat ini di pelaksanaan hari Fitri arus lalu lintas Ya buruk dari OBS ini. Output dari TV-nya berarti Pak. pada pagi hari ini, namun hal ini tidak mengakibatkan peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Kami harapkan Anda dapat mengingatkan atau mencoba tugas kami yang berada di lapangan, mengingat secara geografis kota Garut ini terletak tak jauh dari Bandung sebagai kota Jawa Barat. Oleh karena itu, Garut memberikan peran penting sebagai bintang lain dan juga penyangga di kampung raya. Untuk itu, pemerintah dan Polres Garut sendiri berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan dalam hal ini Polres Garut sendiri menurunkan 1.200 personil gabungan yang tersebar di beberapa ruas jalan. Selain itu, Polres Garut juga mendirikan beberapa posko dengan posko utama berada di kawasan GTC Limbangan. Dari pemudik yang normal dan juga saat Anda melakukan perjalanan dalam keadaan sakit, Anda bisa mampir di stasiun Limbangan ini untuk mengecek kesehatan. Adapun Ayo nggak apa-apa, udah biarin aja. Udah. Ya, balikin aja. Ayo. Oke, nampaknya ada kendala teknis ya bersama Brigadir Linda. Oke. Untuk yang punya info boleh disampaikan. Ada Pak Asup nih. Iya. Pasar Raya macet, Bang. Waduh, Pasar Raya mana nih? Pasar Raya mana Manggarai? Blok M. Blok M. Ada flyovernya di atas. Ini yang dari Antasari kayaknya ya? Oh, iya. Iya, oke. Pak Asup terima kasih. Terus juga ada Pak Darmawan Evi. Titip salam buat Marcelino. Bakatmu luar biasa, salah satu anak ajaib dari Indonesia. Mudah-mudahan semakin bersinar. Oke. Mantap. Terus ada Pak Ali. 7 tim yang sudah lolos ke Piala Dunia. Jepang, Selandia Baru, Iran, Argentina, dan 3 tuan rumah, Amerika, Kanada, Meksiko. Oke. Terima kasih. Pak Prabowo juga kemarin nonton ya? Nonton langsung. Mudah-mudahan ini juga akan membuat Indonesia, karena Pak Prabowo juga pengen Indonesia masuk Piala Dunia dalam pidatonya waktu meresmikan stadion standar FIFA ya. Iya. Oke, baik. Kita break dulu. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol soal apa sih Om? Soal penghapusan SKCK. Penghapusan SKCK. SKCK. Iya. Ini usulan ya? Usulan dari Kementerian HAM ya. Iya. Oke. Setelah lagi, tetap bersama kami di Morning News. iNews.id, ini baru berita.